Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya pagi hari ini alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam bingkai pengabdian kita kepada Allah, ta'abud kita kepada Allah, yaitu dengan sholat berjamaah subuh, dan alhamdulillah dilanjutkan ta'lim. Mudah-mudahan kita memohon pada Allah semua amal ibadah kita mulai awal Ramadan sampai detik ini, baik sedekah kita, qiyamul lail kita, puasa kita, dan semua amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang sudah kita tunaikan, mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan puasa kita sampai akhir penghujung di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan label kepada kita la'allakum tattaqun, termasuk dikelompokkan kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan seperti kita ketahui, alhamdulillah kita sudah banyak dimotivasi, dinasihati, dikasih tahu dan belajar bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang Allah pilih, bulan yang Allah utamakan, bulan yang mempunyai kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan mempunyai tempat tersendiri di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan bulan rahmah, bulan ampunan, bulan keberkahan, yang semua kebaikan itu dikumpulkan di bulan ini, diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebahagiaan dan keberuntungan apabila kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan. Dan kerugian besar tentunya orang yang dipertemukan di bulan Ramadan tetapi tidak bisa mengisi amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan, dan ini mudah-mudahan bukan Ramadan kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di Ramadan berikutnya, dikarenakan bulan itu bulan yang dinanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan termasuk kita. Baginda Rasul itu mempersiapkan, mengetahui keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, dikasih tahu oleh Allah. Makanya Rasulullah memberikan tahu kepada sahabat, dan akhirnya kita juga bisa tahu keutamaan ini. Di akhir bulan Sya'ban itu baginda Rasul berkhutbah untuk ngasih tahu keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu tatawwu'an. Man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwa, wa man adda faridah fi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa, wa huwa syahrus sabar was sabru thawabul jannah. Disampaikan di dalam khutbah, baginda Rasul itu menyampaikan kepada para sahabat supaya kesolehan bisa universal. Para sahabat mengetahui, dan kita umat Islam juga mengetahui, dan akhirnya kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, sungguh telah
menaungi kepada kalian itu bulan yang agung, mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya itu ada lailatun min alfi syahr. Satu malam, satu waktu di situ khusus di bulan Ramadan mempunyai nilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Syahrun ja'alallahu siyamau faridatan, bulan di mana umat Islam jadikan puasanya ini menjadi suatu kefarduan, wajib, seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu disampaikan baginda Rasul kepada para sahabat. Wa sanamtu lakum qiyaman tatawwu, dan aku sunahkan bagi kalian itu tatawwu, yaitu qiyaman tatawwu. Qiyamul lailnya itu sebagai kesunahan, khususnya yaitu tarawih. Tidak ada kesunahan sholat sunnah yang ada seperti khusus di malam hari kecuali di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, tarawih. Makanya kalau kita bicara tarawih, banyak fadilah-fadilah yang di sana, mulai tarawih pertama sampai terakhir. Tapi ini pembahasannya hanya keutamaan saja, motivasi untuk beribadah supaya kita lebih kuat azam kita, niat kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu istimewanya lagi, fadilahnya lagi, bahwa kesunahan kebaikan-kebaikan itu ditingkat statuskan oleh Allah. Pahalanya, kalau hukumnya tetap sama, kebaikan. Man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda farido fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan kepada Allah bi khislatin minal khair, dengan suatu kebaikan, nilai baik, nasihat, ngomong bagus, ngajarin anak, apalagi kesunahan-kesunahan yang lain, sholat sunnah dan lain sebagainya, sedekah, infak, kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kalau ada di bulan Ramadan, maka statusnya, pahalanya akan menyamai pahala faridoh fi masiwah, seperti orang melakukan suatu kewajiban yang difardukan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Itu fadilah, keutamaan untuk kita berbuat baik, kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita melakukan kebaikan itu? Bagaimana kalau kita melakukan kefarduan? Faman ada faridah fi, barang siapa telah melakukan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah fihi, yang ada di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridah fi masiwa, maka orang itu yang melakukan satu fardu di bulan Ramadan ditingkat statusnya menjadi pahalanya itu sama dengan orang yang beribadah sab'ina faridah, 70 fardu. Artinya ini adalah motivasi. Apakah kita setelah sholat satu kali terus nggak sholat 70 hari? Ya tidak. Artinya ini adalah nilai pahala, keutamaan yang Allah berikan khusus ada di bulan Ramadan. Jadi untung kalau kita di bulan Ramadan bisa tartilnya dijaga, tilawahnya dijaga, ada rezeki sodakonya, infaknya, ada tenaga kita gunakan untuk itikaf, kita gunakan untuk sholat sunnah dan lain sebagainya. Keberuntungan bagi umat Islam. Wa huwa syahrus sabar. Baginda Rasul menyampaikan bulan Ramadan itu bulan sabar. Makanya hadis yang disampaikan baginda Rasul, asyamu nisfus sabar. Puasa itu sebagian daripada sabar. Karena sabar itu pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau orang mencapai sabar yang betul-betul, maka bahwasanya pahala bagi orang yang sabar itu yuwaffa, disempurnakan Allah ajrahum, pahalanya. Pahalanya bagaimana?
pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala. Nah, itu asyamu nisfus sabar. Puasa ini sebagian dari sabar. Nah, ini keutamaan. Begitu juga Allah berikan di bulan Ramadan itu penghapusan. Kita tentu sadar, kita dan harus meyakini kita ini manusia tempat salah, lalai, lupa. Kita itu anil insanul mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah, luput, baik disengaja atau tidak. Maka kita harus dengan punya perasaan salah itu mau bertobat, mau berdoa, mau istighfar, mau mohon ampun kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini apabila kita mau untuk dan bisa melaksanakan puasa, qiyamul lail dengan imanan wahtisaban, itu dijamin oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang diberikan oleh di dalam Sahih Muslim, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumin waladatu ummu. Baginda Rasul menyampaikan, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama. Bulan Ramadan itu apa sih? Bulan Ramadan itu adalah syahrun kataballahu alaikum siyama. Bulan yang diwajibkan kata ba'ala, itu wajib. Bulan yang diwajibkan bagi kalian itu syahrun kataballahu alaikum siyamah, diwajibkan kalian itu untuk berpuasa. Wasanang tulakum qiyamah, disunahkan pada kalian itu untuk qiyamul lail. Sama dengan isinya dengan hadis yang pertama tadi. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang itu yang shoma wa qama, puasanya, qiyamul lailnya semuanya dilakukan imanan, yakin, penuh keyakinan, kepercayaan bahwa itu perintah Allah sehingga enggak berani untuk coba-coba meninggalkan atau yang lainnya. Wahtisaban, begitu juga mencari ridho Allah, ikhlas mata-mata mencari ridhonya Allah, maka dijamin kharaja min dzunubi. Orang itu keluar dosa-dosanya, artinya diampuni dosanya oleh Allah. Seperti apa ampunan dosa itu diberikan Allah di bulan Ramadan? Yaitu kayaumin waladatu ummu, seperti hari di mana dia itu dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Itu jaminan kalau anak lahir dari seorang ibu dimanapun tempatnya, tidak hanya di Dukuh Kupang, tidak hanya di Indonesia, di Cina, di Amerika sama statusnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke bumi itu semuanya dalam kondisi fitrah, suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Nah, label itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang puasa imanan wahtisaban. Puasanya bagus, qiyamul lailnya bagus, yang semuanya itu hanya mencari ridhonya Allah. Maka garansinya adalah diberikan ampunan dan menjadi orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu untuk yang orang berpuasa, banyak keterangan-keterangan yang lain termasuk di dalam hadis qudsi. Kalau tadi ada lipat ganda, Allah memberikan pahala yang luar biasa, Allah mengkhususkan lagi dengan puasa ini. Karena dalam hadis qudsi disampaikan, puasa itu hanya untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi mempunyai nilai lebih lagi. Makanya tadi nisfus sobar, sobar itu balasannya tanpa batas. Jadi qala Allah ila shaum fa huwa li wa ana ajzibi yad'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Allah di dalam hadis qudsi menyampaikan semua amal itu oleh Allah lipat gandakan, bahkan yudha'aful hasanatu ila bi asyri mithliha wa ila sab'ati mi'ati dhifin. Kalau semuanya itu ada hitungan lipat ganda, bisa
disampaikan dalam bentuk hitungan. Tapi khusus puasa, qalallah fahuwa li wa ana ajzi bi. Allah Subhanahu wa taala menggaransi bahwa kalau puasa itu adalah puasa itu fahuwa li, untuk aku, wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa kok sampai Allah sendiri yang membalasnya? Tidak pakai hitungan lagi. Yada'u syahwata wa ta'amu li ajli. Dikarenakan orang yang berpuasa itu kalau puasanya imanan wa ihtisaban, yada'u syahwatu, meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya dan lain sebagainya, semuanya li ajli. Semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kalau orang puasa itu mau sombong, mau riak, enggak ada. Wong lemes. Mau disombongkan apa? Maaf kalau siang bau mulut kita juga enggak seger-seger amat. Masa mau sombong? Enggak ada. Makanya kalau kita berpuasa semata-mata karena Allah, nah ini jaminannya luar biasa. Terakhir, tetapi itu semuanya kita juga harus tahu, pahala yang melimpah yang diberikan oleh Allah ini kita juga harus tahu, jangan sampai itu semuanya hilang. Dikarenakan baginda Rasul memberikan indikasi pahala yang luar biasa itu akan hilang, tidak didapatkan. Banyak yang menerangkan rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju', kamin shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar, banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya haus dan lapar. Jangan sampai itu dapat, karena kalau itu dapat kita rugi. Makanya perlu ada ilmu puasanya. Bahkan baginda Rasul juga menyampaikan agar supaya kita hati-hati, jangan meremehkan dengan puasa kita. Yaitu baginda Rasul menyampaikan kalau sampai kita puasanya membatalkan tanpa sebab, meremehkan, ngokel tanpa sebab karena nafsu kita, ingin kita hanya karena kadang-kadang tergoda dengan makanan, dengan apapun namanya keduniaan, terus kita mokel tanpa sebab, maka pahala puasa yang tanpa batasan tadi, kalau kita mengganti itu, hakikatnya tidak mampu puasa 1 tahun itu untuk mengganti pahala puasa itu. Kalau puasa yang kita adakan secara fikih ya 1 hari ditinggalkan kita wajib mengganti 1 kali. Tapi hakikat dari pahala puasa itu yang kita nggak mampu. Ma'aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahullahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullih wa insomahu. Baginda Rasul menyampaikan, man aftara yauman, barang siapa yang mokel 1 hari saja, berbuka 1 hari saja, meremehkan 1 hari saja, min Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada keringanan rukhsah yang dibenarkan dalam agama, rakhasallahu lahu, sebagaimana Allah memberikan keringan bagi orang yang berpuasa, kan ada karena sakit, karena bepergian dan lain sebagainya, menyusui atau sudah usia lanjut, enggak ada rukhsah yang meringankan. Wala maradin, juga dia nggak sakit lalu dia mokel, maka lam yaqdihi shaumud dahri kulli wa insomahu, maka orang mengganti shaumud dahri kulli, puasa sepanjang tahun itu nggak mampu untuk mengganti pahala 1 hari yang dimokelkan tadi. Wa insomahu, itu pun kalau dia mampu melaksanakan. Mana mungkin kita mampu melaksanakan? Loh, artinya ini juga warning buat kita agar supaya kita bisa meraih keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Mari jaga pribadi kita, lisan kita, hati kita, semuanya mari kita peruntukkan untuk Allah dengan berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah mudahkan pada kita, keluarga, anak-anak, termasuk jamaah, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk melewati semuanya, dan mudah-mudahan Allah nanti di akhir bulan Ramadan berikan kepada kita label, kepada kita kesuksesan, kepada kita sukses di dalam bulan puasa dengan hasil yang maksimal,
yang bagus dikelompokkan menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Mudah-mudahan semakin bisa menjaga, menghidupkan Ramadannya menjadi lebih bermakna dalam kita mengisi Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi nanti di Ramadan berikutnya. Karena di bulan Ramadan itu keutamaan juga dengan berdoa. Mari kita tutup doa, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amika wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa khusyu'ana la tadribu wujuhana ya ilal anbiya khairun nasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina sabilal salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha minha wa ma batan wa barik lana fi absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih, mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.